Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Salim Segaf Al-Jufri mengungkapkan alasan mengapa partainya tak lagi mau menjadi oposisi dan memilih bergabung dengan barisan koalisi pendukung pemerintahan mendatang. Meski selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, PKS menjadi partai terdepan yang berada di posisi oposisi, namun kegagalan di Pilpres dan Pemilu 2024 lalu membuat PKS sadar bahwa target mereka untuk menjadi partai yang lebih besar tidak akan tercapai jika tidak berada di dalam pemerintahan. Kalau tak ada kapal pinisi, mana mungkin kita arungi samudera? Kalau hendak kita berkoalisi, mana bisa kita majukan bangsa? Kata Salim dalam sambutannya saat membuka acara Rakernas PKS di Jakarta, Jumat, 20 September 2024. Menurut Salim, ajang Rakernas PKS kali ini bakal menjadi sarana yang tepat bagi PKS untuk mengevaluasi kegagalan mereka di Pemilu 2024 yang awalnya ditargetkan bisa mencapai perolehan suara nasional sebesar 15%. Selain itu, dalam Rakernas 2024 ini, PKS juga bakal menyusun rencana dan strategi untuk bisa meraih banyak kemenangan di Pilkada serentak 2024 mendatang. Hadirin yang saya banggakan dan saya hormati. Rakernas yang sama-sama kita hadiri saat ini di tahun 2024 yang dilaksanakan dalam momen yang sangat penting dan sangat strategis untuk Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama, di saat-saat ini, saat-saat pelantikan DPR RI, pelantikan DPRD Provinsi Kabupaten Kota, bahkan pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi momennya ini luar biasa pentingnya. Kemudian kita lihat juga yang kedua, bahwa agenda Pilkada serentak yang dilaksanakan 27 November. Olehnya itu, pelaksanaan Rakernas ini sangat-sangat penting. Saya ingin saudara-saudara sekalian mengatakan kepada diri kita semua, Isyhadu, saksikanlah, wahai seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, kami siap memenangkan pilkada di seluruh wilayah tanah air. Siap? Kita akan melihat bahwa yang kita ungkapkan ini adalah bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya tagline saja. Saya ingin bukti, dan saya yakin saudara-saudara mampu mewujudkannya insya Allah. Takbir! Sallu ala Nabi! Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati. Saya berharap dalam Rakernas ini kita menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah menghasilkan program kerja yang real dan konkret untuk pemenangan Pilkada 2024 ini. Jelas bahwa program kita itu mengarah pada pemenangan. Yang kedua, saya ingatkan juga bahwa Rakernas ini juga menjadi sarana evaluasi kita bersama. Evaluasi program kerja kita dan pencapaian kita dalam politik PKS pada pemilu 2024. Sebab seluruh wilayah berkumpul, kita evaluasi. Apa yang terjadi? Bukankah target kita 15%? Hampir semua kita mengatakan kita akan capai 15%. Bahkan sebagian lebih dari itu. Memang semua kita tahu, apapun yang kita lakukan pasti yang terjadi adalah keinginan Allah. Tapi kita evaluasi. Apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya internal sendiri. Atau penyebabnya juga eksternal, ada sesuatu. Saya tidak inginkan kata-kata, Ustadz kami ini dicurangi. Bahasa itu saya tidak akan terima. Dari dulu juga banyak yang curang.
Apa sebabnya supaya tidak terjadi? Nah ini, jadi Rakernas ini juga saya inginkan ada evaluasi program-program kita, apa yang terjadi dalam pemilu, di samping juga kerja konkret dan real untuk meraih kemenangan Pilkada 2024. Takbir! Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, kita hadir di pentas politik nasional, ikut ikut membangun dan bersama-sama membangun negeri ini. Insya Allah kita sukses dan kita berhasil. Tetapi yang saya inginkan, kalau kita ingin membangun negeri ini, dan ini sering saya katakan dan sering saya ulang-ulang, kita harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah kita siap untuk mencintai negeri ini. Ini udah berapa kali saya ungkapkan. Dan yang kedua, kita siap membela negeri ini. Dan yang ketiga kita siap bekerja bersama-sama melakukan kolaborasi dengan seluruh anak bangsa. Karena negeri ini sangat luas, sangat majemuk. Perlu kesabaran. Dan bangsa ini menantikan kita terdepan untuk mewujudkan negeri yang sejahtera, negeri yang adil, negeri yang berdaulat, negeri yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Umat Islam terbesar di dunia. Saudara-saudara kita di belahan bumi menanti. Mana saudara-saudara kita? Mana abang kita yang paling besar, big brother umat Islam? Dengan apa yang terjadi di bumi Palestina. Olehnya nanti saya akan juga menyinggung cita-cita terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya berharap PKS dan kita semua menjadi jembatan kolaborasi. Menjadi jembatan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Kalau ada ganjelan antara satu partai, satu suku, kita jadi jembatannya. Kita jadi perekat bangsa. Kita menyatukan kalau terjadi perselisihan di antara anak bangsa. Kita dinantikan oleh semua kelompok di negeri ini. Dan kita pantas dalam posisi semacam itu. Karena apa? Karena kita hadir. Penerus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh anak bangsa, rahmat untuk negeri yang sama-sama kita cintai bersama. Semoga kita mampu mewujudkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya kembali seperti yang saya ungkapkan tadi. Kita sebagai partai politik harus berperan maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945. Apa itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Coba kita lihat. Ini luar biasa. Jadi negara kita ini terbentuknya negara ini cita-citanya. Olehnya itu saya kembali lagi, kita sebagai partai politik terus kita harus berusaha semaksimal mungkin
menempatkan kader-kader kita di semua titik, semuanya mengarah, dan kerja kita semua mengarah ke situ. Mewujudkan cita-cita tadi merupakan tanggung jawab kita, dan kita ajak seluruh elemen bangsa. Ayo kita bersama-sama, kita wujudkan apa yang diinginkan oleh para pejuang, para mujahid, ya, para tokoh politik yang mereka tidak menantikan ucapan terima kasih. Bahkan sebagian besar mereka meninggalkan keluarganya 4 bulan, 6 bulan untuk berjuang memerdekakan bangsa ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya memberikan apresiasi acara Rakernas ini, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara dicatat oleh Allah sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa, dari tadi ini kita cerita tentang kapal pinisi. Ini saya dari tadi ngelihat kapal terus. Kita mau dibawa kemana ini dengan kapal ini? Mau dibawa kemana dengan kapal pinisi ini? Olehnya itu, saya tadi menulis pantun, tapi nggak tahu di mana pantunnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau tak ada kapal pinisi, mana mungkin kita arungi samudera? Kalau tak kita berkoalisi, mana bisa kita majukan bangsa? Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.